Masya Allah, semoga dengan perpisahan ini ada hikmah jadi yang lebih baik lagi dan bersatu kembali, ungkap netizen. Pemirsa Silat RCTI, setiap hari media sosial dipenuhi dengan rentetan berita viral dan heboh. Berita-berita tersebut mulai dari kehidupan selebriti hingga peristiwa yang tengah terjadi di masyarakat. Mulai dari makin panas, Nikita Mirzani tak singgung nama anak sulungnya saat bahas warisan, hingga nenek umur 71 tahun berhasil taklukan Gunung Rinjani. Inilah sederet berita yang jadi perhatian di jagat maya versi Silet. Makin panas, Nikita Mirzani tak sebut nama anak sulungnya saat bahas warisan. Nikita Mirzani kembali jadi sorotan. Pasalnya saat membahas soal warisan, Nikita justru tidak menyinggung nama Loli, putri sulungnya yang kini tengah berseteru dengannya. Ya, Niki hanya menyebut Fajar, sang adik dan kedua putranya Aska dan Arka dalam cuitannya soal warisan. Belum mau mati cepat, padahal gue, tapi udah ngomongin ahli waris. Banggalah kamu sebagai adik dari Nikita Mirzani, @Fajar24, dan anak-anakku tersayang, @Askara Kila Mawardi, Al, dan @Arkana Mawardi 28, tulis Niki. Sementara Loli sendiri kabarnya juga tidak jadi diadopsi oleh Antonio Dedola, mantan ayah sambungnya, sehingga Loli pun kini menjadi homeless atau menggelandang dan tidak berani pulang ke tanah air. Benarkah? Katanya udah nggak dibiayain Amih, kok si anak itu masih bisa happy-happy di sana? Ya karena dia homeless. Dia tuh udah harusnya udah pulang ke Indonesia tahu, tapi dia lebih memilih jadi homeless di sana. Suruh gue ngurus anak. Lu pikir anak gue suruh jadi pemulung, minta-minta di lampu merah? Mau bagaimanapun itu ya, anak saya, Laura, tidak boleh menerima endorse apapun. Paham ya? Mau dia bikin status kayak di Instagramnya, followers dia tambah banyak, itu berarti kalian kepo aja sebetulnya, pengen tahu. Ada yang benar dan ada yang terserah dia ngomong apa. Ya kan udah dibilang, namanya anak 15 tahun, masih labil, ya kan, nggak bisa kontrol emosi, terus dia yang seneng banget karena dia jauh tidak bisa dikontrol sama ibunya. Kerap unggah kemesraan di sosmed, Ray Dinda dinyinyiri netizen tak langgeng. Rembayang dan Dinda Hau dikenal sebagai salah satu pasangan muda yang romantis dan selalu membagikan momen mesra mereka di sosial media. Tapi sayangnya hal ini justru memantik hadirnya nyinyiran pedas netizen yang dengan teganya menyebut tak langgeng. Menanggapi nyinyiran itu, Ray pun langsung mengunggah curahan hatinya. Masih ada aja orang yang komen, tunggu aja 5 atau 10 tahun lagi. Lebay, aku juga gitu. Tapi bedanya gak posting aja. Butuh pengakuan. Di depan kamera dan di belakang pasti beda. Romantis gini suka tiba-tiba cerai. Na'udzubillah min dzalik. Tulis Rembayang. Sambil menyisipkan emoji tersenyum, Rembayang lantas mengutas doa agar pernikahannya dengan Dinda Hau dijauhkan dari hal buruk. Ray pun menilai orang-orang yang nyinyir seperti itu memiliki trauma, sehingga mereka menyamakan kondisi orang lain dengan mereka sendiri. Resepnya apa ya? Sebenarnya nggak ada niat untuk
untuk membuat image kita romantis gitu tuh nggak ada. Cuman memang aku sama Ray itu senang aja mengekspresikan apa yang kita saling rasa gitu, apa yang aku rasain, Ray rasain gitu. Jadi ya kayak gitu aja. Dan yang menilai romantis itu kan netizen ya kebanyakan ya, dan alhamdulillah masya Allah gitu kalau memang terlihatnya seperti itu, dan semoga itu menjadi doa buat aku sama Ray ke depannya terus gitu. Keren abis, Feli Hito lagi-lagi quality time bareng artis Korea. Kini terbaru jemput Opa Lee Seung-gi. Selain pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, pasangan Felicia Angelista dan Cesar Hito juga merupakan pasangan selebriti tanah air yang kerap bisa berinteraksi langsung dengan banyak artis Korea. Semisal Song Joong Ki, girl band Twice hingga aktor Lee Ji Hoon. Terbaru pasangan dua anak ini kembali mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan pemain drama Vagabond, Lee Seung-gi saat menjemput sang aktor di bandara. Sontak saja melihat keberuntungan Feli, netizen lantas menyangkut pautkannya dengan mimpi sang artis yang pernah Yang penting puji Tuhan acaranya berjalan dengan lancar, semuanya happy, semuanya senang. Aku juga nggak nyangka, maksudnya ini bukan yang aku udah targetin dari jauh-jauh hari banget gitu loh. Tapi emang Tuhan bikin flowing aja gitu, kayak air mengalir. Jadi puji Tuhan, bersyukur semua karena kebaikan. Desta dan Natasha Rizky tertangkap kompak liburan bareng pasca cerai. Bercerai ternyata tak lantas membuat pasangan Natasha Rizky dan Desta Mahendra berseteru. Keduanya justru terlihat kompak berlibur ke Malaysia bersama ketiga buah hatinya, Megumi, Miska, dan Miguel. Kebersamaan Caca dan Desta demi anak-anak mereka sontak mengundang pujian netizen. Masya Allah, semoga dengan perpisahan ini ada hikmah jadi yang lebih baik lagi dan bersatu kembali, ungkap netizen. Kamu bisa kamu? Ya memang hubungan kita baik, memang selama maksudnya berjalan dengan ya memang masih baik-baik aja gitu. Karena kita juga masih sepakat untuk bareng-bareng. Ya kita hubungannya masih baik, Caca masih sering ke rumah juga. Maksudnya ya memang nggak, anak-anak mah ya kita sama-sama masih bareng-bareng. Kita juga masih akan liburan bareng-bareng. Semuanya sih jelas ya, maksudnya kita hak asuh bareng-bareng semuanya sampai membesarkan anak-anak bareng, nafkah semuanya sudah ditentukan, semuanya nafkah anak. Terus untuk semuanya udah ditentukan.
itu saya sendiri nih berpendapat kalau kita tuh nggak pandang dari umur kalau kita ingin melakukan olahraga gitu. Yang penting niat, terus punya tujuan, istirahat cukup. Ya lihat aja tuh Oma umur segitu aja masih nanjak ke Gunung Rinjani. Gimana yang kita yang masih muda yang ya masih kadang-kadang orang bilang puluhan, tetaplah semangat dan jangan lupa olahraga terus dan selalu menghargai waktu untuk istirahat. Pokoknya Heboh, daerah Dieng memasuki musim dingin, tanaman sampai diselimuti es. Heboh video-video di sejumlah platform media sosial yang memperlihatkan suhu dingin ekstrim di wilayah Wonosobo, Jawa Tengah. Akibatnya tanaman pun tertutup es, sementara makanan pun cepat membeku. Fenomena ini dikenal juga sebagai embun beku atau embun upas. Hal itu langsung menjadi daya tarik bagi para wisatawan, terutama para pendaki gunung, karena suhu di kawasan Dieng bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Oh iya, itu juga sebenarnya saat ini kalau nggak salah itu tadi saudara aku tuh juga dari satu daerah di Banyuwangi yang juga saat ini itu 5 derajat. Suhunya di sana gitu. Ini mungkin salah satu fenomena alam dan bagian dari pergerakan cuaca juga ya gitu. Aku sebenarnya kurang begitu memahami juga fenomenanya seperti apa secara ilmunya ya, ilmu cuacanya gitu. Dan apakah ini sesuatu yang terjadi memang sudah diprediksi gitu di bulan-bulan tertentu ini akan terjadi gitu. Mudah-mudahan buat semua saudara-saudaraku yang sekarang ini terdampak baik yang ada di daerah Dieng dan juga buat mereka yang daerah-daerah lain, karena ternyata aku juga baru tahu di Banyuwangi juga ada beberapa daerah yang mengalami situasi di mana suhu cuaca itu benar-benar turun sampai dingin sekali. Mudah-mudahan semua tetap jaga kesehatan dan tetap bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu dan semoga tetap semua selamat dan selamat dan aman dimanapun saudara-saudara berada. Sedihnya seorang ibu yang cari anaknya berhari-hari ternyata malah ditemukan di dalam penjara. Viral video seorang ibu di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau yang menangis histeris kalau mendapati anaknya yang sudah tidak pulang selama berhari-hari. Ternyata kedapatan sudah mendekam di penjara. Konon sang anak dicokok polisi karena diduga terlibat kasus pencurian. Heboh, Ibunda Cinta Laura bagikan syarat kriteria calon suami cinta harus berpendidikan biar match. Sederet berita yang jadi perhatian di jagat maya versi silet diakhiri oleh heboh kriteria calon suami ala Cinta Laura. Ya, kehebohan dipicu oleh aksi Herdiana Kiel, Ibunda Cinta Laura yang membeberkan kriteria suami idaman untuk putrinya. Tak tanggung-tanggung, ada 3 kriteria bagi calon suami cinta, yaitu harus berpendidikan, sopan, serta jelas bibit bebet dan bobotnya. Satu, dia harus berpendidikan ya, karena itu kalau orang nggak berpendidikan, jadi pacarnya cinta itu nggak akan match. Kedua, dia juga harus sopan. Saya lihat banyak anak-anak sekarang tuh yang nggak ada sopan santunnya. Saya tuh udah nggak suka. Kalau ngelihat anak sama orang tua nggak sopan, buat saya udah no. Ketiga, bibit bebet bobot. Jadi juga nggak bisa asal-asalan gitu. Kalau dulu waktu aku jadi student, yang pasti pendidikan nomor 1 buat aku. Tapi sekarang aku udah selesai sekolah, aku udah
punya bachelor's degree, ya karir aku sekarang yang nomor 1. Jadi semua ada waktunya, ada masanya gitu.